Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Esti Tresnosami. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu penyederhanaan. Operasi penyederhanaan. Untuk melakukan operasi penyederhanaan, kita akan menggunakan tabel berikut yang berisi tentang hukum logika proposisional dan berbagai macam ekuivalensi logis. Di sini kita lihat ada 16, mulai hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, negasi true dan false, serta 5 ekuivalensi logis lainnya. Dalam tautologi, nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut. Untuk true atau T itu ekuivalen dengan 1. Kemudian untuk false atau F itu ekuivalen dengan 0. Sekarang kita dapat coba pada tabel kebenaran berikut. Kita lihat di sini. Ada A, 1, 0, A dan 1, A dan 0. Kemudian kita lihat untuk A dan 1 itu nilainya adalah T dan F. Jadi tergantung dari nilai A. Sedangkan untuk A dan 0 itu semuanya adalah F atau false. Jadi dengan melihat tabel kebenaran di atas dapat disimpulkan bahwa A dan 1 itu ekuivalen dengan A. Kemudian A dan 0 itu ekuivalen dengan 0. Dengan tabel kebenaran juga dapat dibuktikan bahwa A atau 1 ekuivalen dengan 1, A atau 0 ekuivalen dengan A. Kita lihat tabel kebenarannya. Untuk A atau 1 itu adalah nilainya true dan true. Kemudian untuk A atau 0 itu adalah true dan false. Jadi kita lihat untuk yang A atau 1 itu pasti nilainya adalah true. True ekuivalen dengan 1. Jadi A atau 1 ekuivalen dengan 1. Sedangkan untuk A atau 0 itu nilainya adalah true dan F. Jadi tergantung dari nilai A. Jadi dapat disimpulkan A atau 0 ekuivalen dengan A. Untuk membuat penyederhanaan, pertama kali yang harus dihilangkan adalah perangkai implikasi dan perangkai ekuivalen atau biimplikasi. Dan kemudian dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi atau dan, disjungsi atau dan negasi. Lihat kesamaan logisnya seperti berikut. A implikasi B itu ekuivalen dengan negasi A atau B. Sedangkan untuk A biimplikasi B itu ekuivalen dengan dalam kurung negasi A atau B dan dalam kurung negasi B atau A. Ekuivalen dengan A dan B atau dalam kurung negasi A dan negasi B. Jika hasil penyederhanaan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika 0, maka tergolong kontradiksi. Sedangkan jika hasilnya tidak 1 ataupun 0, maka tergolong kontingen. Hasil penyederhanaan sudah tidak memungkinkan proses manipulasi dilanjutkan. Sebagai contoh penyederhanaan, 1. Dalam kurung A dan 0 dan dalam kurung A atau negasi A. Itu untuk yang saya kasih warna merah,
kita memakai hukum identitas. Jadi A atau 0 itu sama dengan A. Jadi ekuivalen dengan A dan dalam kurung A atau negasi A. Kemudian untuk yang saya kasih warna biru, A atau negasi A, kita gunakan hukum negasi, yaitu sama dengan 1. Jadi ekuivalen dengan A dan 1. Sedangkan untuk A dan 1, kita pakai hukum identitas, yaitu sama dengan A. Jadi A atau 0 dan dalam kurung A atau negasi A itu ekuivalen dengan A. Sebagai contoh kedua adalah dalam kurung A dan negasi B atau dalam kurung A dan B dan C. Untuk langkah awal kita adalah hanya menambahkan kurung. Yang saya tambah kurung adalah yang saya garis bawah, yaitu untuk B dan C. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita gunakan hukum distributif. Jadi saya beri warna ungu. Warna ungu di mana A dan negasi B atau A dan dalam kurung B dan C. Kemudian hanya sama berarti sama dengan A dan dalam kurung negasi B atau dalam kurung B dan C. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita gunakan hukum distributif lagi untuk yang saya beri warna merah, di mana negasi B atau dalam kurung B dan C itu sama dengan dalam kurung negasi B atau B dan dalam kurung negasi B atau C. Sehingga ekuivalen dengan A dan dalam kurung negasi B atau B dan negasi B atau C. Untuk langkah selanjutnya adalah yang saya kasih warna biru, kita gunakan hukum negasi, di mana negasi B atau B itu adalah sama dengan 1. Sehingga ekuivalen dengan A dan 1 dan dalam kurung negasi B atau C. Kemudian untuk yang saya kasih warna hijau, kita gunakan hukum identitas, di mana 1 dan negasi B atau C itu sama dengan negasi B atau C. Sehingga ekuivalen dengan A dan negasi B atau C. Untuk yang terakhir ini tidak bisa dikembangkan lagi ya, sudah mentok. Jadi A dan negasi B atau A dan B dan C itu ekuivalen dengan A dan negasi B atau C. Untuk contoh soal ketiga adalah dalam kurung A atau B dan negasi A dan negasi B. Itu untuk langkah awal kita hanya menggunakan hukum komutatif sehingga ekuivalen dengan negasi A dan dalam kurung A atau B dan negasi B. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hanya menambahkan kurung saja seperti yang saya beri garis bawah. Dalam kurung negasi A dan dalam kurung A atau B dan negasi B. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita gunakan hukum distributif untuk yang saya beri garis bawah. Jadi negasi A dan dalam kurung A atau B itu sama dengan dalam kurung negasi A dan A atau dalam kurung negasi A dan B. Sehingga ekuivalen dengan dalam kurung negasi A dan A atau dalam kurung negasi A dan B dan negasi B. Untuk selanjutnya adalah kita gunakan hukum negasi untuk yang saya beri warna merah.
Jadi negasi A dan A itu sama dengan 0. Sehingga ekivalen dengan dalam kurung 0 atau negasi A dan B dan negasi B. Untuk langkah selanjutnya adalah kita gunakan hukum identitas. Untuk yang saya beri warna hijau. Jadi 0 atau negasi A dan B itu sama dengan negasi A dan B. Sehingga ekivalen dengan dalam kurung negasi A dan B dan negasi B. Untuk langkah selanjutnya adalah kita pakai hukum komutatif. Sehingga ekivalen dengan negasi A dan B dan negasi B. Untuk langkah selanjutnya adalah kita gunakan hukum negasi, di mana B dan negasi B itu sama dengan 0. Sehingga ekivalen dengan negasi A dan 0. Untuk selanjutnya kita gunakan hukum ikatan, sehingga negasi A dan 0 sama dengan 0. Jadi untuk dalam kurung A atau B dan negasi A dan negasi B itu ekivalen dengan 0. Menghilangkan perangkai implikasi dan biimplikasi. Perangkai dasar yang sebenarnya itu hanya ada 3, yaitu negasi, dan atau. Jadi semua perangkai dapat dijelaskan hanya dengan 3 perangkai dasar tersebut atau perangkai alamiah tersebut. Dengan demikian, perangkai implikasi dan ekivalen dapat diganti dengan perangkai dasar. Perangkai implikasi dan ekivalen dapat digunakan hukum logika pada tabel di atas. 1. A implikasi B itu ekivalen dengan negasi A atau B. Yang kedua, A B implikasi B itu ekivalen dengan dalam kurung buka A dan B atau kurung buka negasi A dan negasi B. Yang ketiga adalah A B implikasi B itu ekivalen juga dengan dalam kurung A implikasi B dan dalam kurung B implikasi A. Sebagai contoh, 1. Hilangkan tanda implikasi dari ekivalensi logis pada nomor 3 di atas. A B implikasi B ekivalen dengan dalam kurung A implikasi B dan dalam kurung B implikasi A. Untuk A implikasi B yang saya beri warna merah itu sama dengan negasi A atau B, dan untuk B implikasi A itu sama dengan negasi B atau A. Jadi ekivalen dengan dalam kurung negasi A atau B dan dalam kurung negasi B atau A. Kemudian untuk yang saya kasih warna biru, negasi B atau A itu kita pakai hukum komutatif sehingga sama dengan A atau negasi B. Jadi A B implikasi B itu ekivalen dengan dalam kurung negasi A atau B dan dalam kurung A atau negasi B. Contoh 2, hilangkan tanda implikasi dan biimplikasi dari ekspresi logika berikut. A implikasi B dan C atau dalam kurung C B implikasi D dan dalam kurung B atau D. Untuk langkah awal, kita ubah untuk yang saya kasih warna merah ya. A implikasi B kita ubah menjadi negasi A atau B. Jadi ekivalen dengan dalam kurung negasi A atau B dan C
atau dalam kurung C, B implikasi D, dan B atau D. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah untuk yang warna biru ya. C, B implikasi D itu sama dengan C implikasi D dan D implikasi C. Jadi ekuivalen dengan dalam kurung negasi A atau B dan C, atau dalam kurung C implikasi D dan D implikasi C dan B atau D. Untuk langkah selanjutnya kita lihat untuk yang saya beri warna ungu. Jadi untuk C implikasi D itu sama dengan negasi C atau D, dan D implikasi C itu sama dengan negasi D atau C, sehingga ekuivalen dengan negasi A atau B dan C, atau dalam kurung negasi C atau D, dan dalam kurung negasi D atau C, dan dalam kurung B atau D. Kemudian untuk yang terakhir kita hapus tanda kurungnya. Jadi dalam kurung A implikasi B dan C, atau dalam kurung C B implikasi D, dan dalam kurung B atau D itu ekuivalen dengan dalam kurung negasi A atau C dan C, atau negasi C atau D dan negasi D atau C, dan dalam kurung B atau D. Perangkai dasar. Perangkai dasar atau perangkai alamiah hanya ada 3, yaitu dan, atau, dan negasi. Ketiga perangkai ini mampu menggantikan semua perangkai lainnya dengan mengkombinasikan ketiga perangkai tersebut. Ketiga perangkai dasar inilah yang membentuk gerbang-gerbang atau gates yang menjadi dasar sistem digital, yaitu gerbang dan atau AND gate, gerbang atau OR gate, dan gerbang tidak atau NOT gate. Perangkai cukup sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ekspresi atau bentuk logika yang merangkai apa saja dapat diubah bentuknya menjadi ekspresi logika dengan memakai perangkai dasar, yaitu dan, atau, serta negasi. Bahkan perangkai dan dapat diubah menjadi atau dan negasi. Sedangkan perangkai atau dapat diubah menjadi dan negasi. Sebagai contoh, 1. Buktikan apakah negasi dalam kurung A dan negasi A merupakan perangkai cukup. Jadi, negasi dalam kurung A dan negasi A itu ekuivalen dengan negasi A atau negasi A. Di sini kita gunakan hukum De Morgan. Kemudian untuk yang saya kasih warna merah, yaitu negasi A itu sama dengan A. Itu kita pakai hukum negasi ganda. Jadi ekuivalen dengan negasi A atau A. Sampai di sini sebenarnya sudah terbukti, tapi masih dapat disederhanakan, yaitu negasi dalam kurung A dan negasi A itu ekuivalen dengan 1 atau tautologi. Contoh kedua, buktikan apakah negasi dalam kurung A atau negasi A merupakan perangkai cukup. Negasi dalam kurung A atau negasi A itu ekuivalen dengan negasi A dan negasi A. Di sini kita menggunakan hukum De Morgan. Kemudian untuk yang saya kasih warna merah, negasi A
itu sama dengan A, itu dipakai hukum negasi ganda. Jadi ekivalen dengan negasi A dan A. Sampai di sini juga sudah terbukti, tapi masih dapat disederhanakan. Jadi negasi dalam kurung A atau negasi A itu ekivalen dengan 0 atau kontradiksi. Contoh 3, apakah perangkai NaN atau dapat ditulis negasi dalam kurung A dan B tergolong perangkai cukup? Perangkat NaN yang sebenarnya dapat ditulis juga negasi dalam kurung A dan B dengan membuat tabel kebenaran, yaitu di sini kita dapatkan hasil A NaN A. Itu hasilnya adalah F atau false dan true. Kemudian untuk negasi A itu adalah false dan true. Di sini jika kita perhatikan tabel kebenaran, ternyata hasilnya A NaN A itu ekivalen dengan negasi A. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Kita lihat di sini untuk A NaN B itu hasilnya adalah false, true, true, true. Sedangkan untuk A NaN B, NaN dalam kurung A NaN B itu hasilnya adalah true, false, false, false. Sedangkan untuk A dan B itu adalah true, false, false, false. Jadi dapat disimpulkan bahwa A NaN B, NaN A NaN B itu ekivalen dengan A dan B. Untuk contoh 4, apakah perangkai NOR atau dapat ditulis juga negasi dalam kurung A atau B tergolong perangkai cukup? Perangkai NOR atau not OR sebenarnya dapat ditulis dengan negasi dalam kurung A atau B dengan membuat tabel kebenaran berikut. Kita lihat di sini hasil dari A NOR A itu adalah false dan true. Kemudian untuk negasi A itu juga adalah false dan true. Perhatikan, ternyata hasilnya adalah untuk A NOR A itu ekivalen dengan negasi A. Kemudian perhatikan tabel kebenaran berikut ini. Kita lihat untuk A NOR B itu adalah false, 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 true. Sedangkan untuk dalam kurung A NOR B, NOR dalam kurung A NOR B itu hasilnya adalah true, 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 false. Sedangkan untuk A atau B itu adalah true, 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 false. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kurung A NOR B, NOR dalam kurung A NOR B itu ekivalen dengan A atau B. Dengan demikian, perangkai NOR tergolong perangkai cukup karena ia dapat dijelaskan dengan perangkai dasar. Selain itu, ternyata perangkai NaN ekivalen dengan perangkai NOR, seperti yang dibuktikan dengan tabel kebenaran berikut. Kita lihat tabel kebenarannya. Kemudian hasil dari A NaN A itu false dan true. Sedangkan untuk A NOR A itu adalah false dan true. Jadi kalau kita lihat dari tabel kebenaran, ternyata hasilnya adalah A NaN A itu ekivalen dengan A NOR A. Tapi bagaimana jika A NaN B
apakah ekuivalen dengan A NOR B? Kita lihat dengan tabel kebenaran berikut. Untuk A NaND B itu hasilnya adalah false, 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 true. Kemudian untuk A NOR B itu adalah false, true, true, true. Ternyata tidak sama ya. Jadi, perhatikan dengan baik variabel yang melekat pada perangkai tersebut. Kelihatannya hasilnya sama, padahal ternyata tidak. Jadi, untuk variabel A dengan A, itu A NaND A ekuivalen dengan A NOR A. Sedangkan untuk A NaND B itu tidak ekuivalen dengan A NOR B. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.